Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang di modul Fitokimia 1 ini, kita akan pelajari tentang teknik pemisahan dalam fitokimia. Bersama dengan saya, Nur Aini Puspitasari dari tim dosen Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Teknik pemisahan ini adalah salah satu langkah yang sangat penting dalam pengembangan obat, di mana senyawa-senyawa yang memiliki khasiat akan dipisahkan dan dimurnikan dari senyawa lain, sehingga dapat dikembangkan menjadi obat tunggal atau new chemical entity, dan dapat dikatakan teknik pemisahan ini menjadi titik yang krusial untuk menentukan bisa atau tidaknya senyawa berkhasiat ini dapat diisolasi. Berikut adalah outline yang akan dipelajari untuk materi topik ini. Yang pertama, kita akan pelajari tentang tujuan pemisahan. Selanjutnya, kita mempelajari tentang prinsip pemisahan. Kemudian, kita akan pelajari metode pemisahan. Dan lebih lanjut, kita juga akan mempelajari tentang instrumen yang sering digunakan dalam pemisahan senyawa bahan alam. Dan terakhir, kita akan mengkaji contoh pemisahan yang sudah pernah dilakukan di penelitian yang sudah terpublikasi. Untuk tujuan pemisahan itu sendiri adalah menghasilkan senyawa murni dari ekstrak kasar, di mana kita tahu bahwa ekstrak kasar memiliki banyak sekali senyawa di dalamnya. Untuk memurnikan salah satu senyawa yang terkandung di dalamnya, perlu dilakukan teknik pemisahan agar dapat diperoleh fraksi yang mengandung senyawa target dan matriks yang lebih sedikit. Selanjutnya, dilakukan pemurnian untuk mendapatkan senyawa-senyawa tunggal yang murni dan yang memiliki aktivitas farmakologis. Bagan di sebelah kiri menggambarkan bagaimana suatu senyawa tunggal dapat diperoleh dari ekstrak. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan hasil yang paling maksimal dari setiap langkah. Dimulai dari ekstrak, yang kemudian dilakukan pengujian aktivitas biologisnya, di mana ekstrak teraktif akan dipilih dan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu proses pemisahan. Selanjutnya, fraksi teraktif yang diperoleh dilakukan pemurnian untuk mendapatkan senyawa murni dengan aktivitas biologi terbaik. Senyawa murni ini, atau yang disebut dengan isolate, dilakukan karakterisasi supaya dapat diketahui struktur bangunnya. Contoh jenis pemisahan yang sering dilakukan di bahan alam adalah pemisahan cair padat, di mana biasanya dilakukan pengendapan atau penyaringan. Contoh lain adalah pemisahan cair-cair, di mana menggunakan dua pelarut yang saling tidak bercampur. Selanjutnya adalah contoh pemisahan dengan destilasi, dan kemudian contoh pemisahan dengan sublimasi untuk senyawa tertentu. Tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu parameter yang penting dalam proses pemisahan. Contoh di sini adalah parameter untuk ekstraksi cair-cair, di mana parameter ini disebut dengan koefisien distribusi atau koefisien partisi. Koefisien distribusi atau KD adalah perbandingan konsentrasi senyawa dalam campuran dua fase yang tak larut dalam kesetimbangan. Rumus dari KD ini adalah C1 dibagi dengan C2, di mana C1 adalah senyawa yang terlarut di dalam pelarut organik, dan C2 adalah senyawa yang terlarut di dalam air. Jika dilakukan pemisahan dengan kromatografi, maka perlu diketahui juga parameter penting dalam kromatografi. Salah satunya adalah faktor retensi, di mana parameter ini digunakan untuk menghitung waktu tempuh relatif komponen dari sampel yang tertahan di fase diam terhadap sampel yang terikut dalam fase gerak. Rumus yang digunakan untuk faktor retensi ini adalah K sama dengan TR dikurangi T0 dibagi dengan T0, di mana TR adalah waktu retensi sampel dan T0 adalah waktu retensi dari belangko. Parameter selanjutnya adalah selektivitas, di mana parameter ini menghitung waktu atau jarak antara maksima dua puncak, di mana selektivitas ini dianggap baik jika mendekati 1. Rumus untuk selektivitas ini adalah alfa sama dengan K2 dibagi K1, di mana K2 adalah faktor retensi sampel 2 dan K1 adalah faktor retensi dari sampel 1. Parameter lain adalah resolusi,
di mana parameter ini memperlihatkan kemampuan kolom untuk memisahkan dua komponen dengan melihat jarak antara puncak-puncak yang dihasilkan. Rumusnya dapat dilihat di slide, silahkan dipelajari. Resolusi ini untuk melihat apakah senyawa-senyawa dapat terpisah dengan baik sehingga bisa dilanjutkan ke tahap pemurnian. Resolusi semakin baik, maka artinya pemisahan semakin baik. Parameter lain adalah tailing factor, di mana semakin asimetris suatu puncak, maka akan menghasilkan presisi dan resolusi yang buruk. Oleh karena itu, sebisa mungkin tailing factor dalam pemisahan dapat dihindari. Berikutnya adalah metode pemisahan. Berikut adalah beberapa contoh teknik pemisahan yang sering dilakukan untuk pemisahan senyawa bahan alam. Teknik yang pertama adalah filtrasi, di mana sampel yang akan dipisahkan berupa padatan. Pemisahan ini dilakukan dengan pengendapan dan penyaringan. Teknik yang digunakan ini adalah contoh teknik yang paling sederhana dalam pemisahan senyawa bahan alam. Selanjutnya adalah pemisahan dengan menggunakan teknik destilasi. Teknik ini biasa digunakan untuk memisahkan senyawa minyak atsiri, di mana pemisahan terjadi karena adanya perbedaan titik didih. Contoh destilasi biasa yang digunakan untuk pemisahan minyak atsiri adalah destilasi air, destilasi uap, dan destilasi uap air. Kemudian ada teknik pemisahan cair-cair, di mana teknik ini menggunakan dua pelarut yang tidak bercampur satu sama lain. Contoh alat sederhana yang biasa digunakan untuk pemisahan ini adalah corong pisah, di mana dapat digunakan untuk memisahkan lapisan atas dan bawah dari dua fase yang berbeda. Contoh lain dalam teknik ini adalah counter current. Teknik lain yang lebih canggih adalah teknik kromatografi, di mana di sini ada contoh kromatografi lapis tipis, HPLC, kromatografi kolom, ion exchange, affinity kromatografi, dan lain-lain. Berikut adalah contoh metode pemisahan cair-cair. Pemisahan ini mengikuti kaidah koefisien partisi atau koefisien distribusi. Pelarut yang digunakan adalah pelarut yang saling tidak bercampur atau immiscible. Analit yang diinginkan berada atau larut di dalam salah satu fase, di mana untuk corong pisah berada di salah satu lapisan atas atau bawah, atau counter current yang analitnya berada dalam fase gerak. Tabel di sebelah kanan adalah solvent miscibility table. Tabel ini membantu menentukan pelarut yang bisa digunakan dalam pemisahan cair-cair. Perhatikan bahwa tabel ini mengandung nama pelarut di sebelah kanan dan bawah. Jika ditarik garis lurus antar dua pelarut, maka yang menghasilkan kotak abu-abu adalah pelarut yang tidak saling bercampur. Selanjutnya adalah metode pemisahan dengan kromatografi. Kromatografi yang dipilih berikut ini adalah kromatografi yang bersifat preparatif, di mana hasil fraksi dapat diperoleh setelah proses pemisahan. Contoh yang pertama adalah kromatografi kertas, di mana kromatografi ini biasanya digunakan untuk senyawa yang berpigmen seperti antosianin dan antosianidin. Selanjutnya adalah kromatografi lapis tipis preparatif. Kromatografi ini memiliki prinsip pemisahan yang terjadi karena adanya proses adsorpsi dan desorpsi. Kromatografi ini menggunakan pelat tipis dan dapat menggunakan fase diam yang berbeda-beda. Kromatografi ini dapat digunakan untuk keperluan analitik dan preparatif. Kromatografi selanjutnya adalah kromatografi kolom klasik, di mana pemisahan ini menggunakan kolom dengan menggunakan fase diam yang bervariasi. Analit bersamaan dengan fase gerak akan turun dan memisah dibantu dengan gaya gravitasi. Kromatografi selanjutnya adalah kromatografi cair kinerja tinggi KCKT atau HPLC preparatif. Kromatografi ini menggunakan tekanan tinggi dan laju alir yang dapat diubah. Kromatografi ini juga menggunakan detektor untuk menganalisa sampel yang telah terpisah. Kromatografi ini dibagi menjadi dua sistem, yaitu fase normal dan fase terbalik. Kromatografi selanjutnya adalah kromatografi planar. Pemisahan di kromatografi ini terjadi dengan bantuan gaya sentrifugal. Sampel akan bergerak dari dalam
ke arah luar putaran sambil melewati fase diam dan mengalami retensi selama waktu tempuhnya. Sampel yang tiba di luar akan dikumpulkan menjadi fraksi. Selanjutnya adalah counter current kromatografi. Mekanisme yang digunakan pada kromatografi ini adalah kromatografi cair-cair. Pemisahan terjadi tanpa bantuan fase diam solid, di mana pelarut akan bergerak melewati fase diam cair dalam bentuk droplet dan pemisahan akan terjadi mengikuti kaidah like dissolve like. Kromatografi lain selanjutnya adalah kromatografi penukar ion. Kromatografi ini menggunakan resin sebagai fase diam. Bagian ion dari resin akan menangkap ion dengan muatan yang berlawanan. Kromatografi ini biasa digunakan untuk sampel yang mengandung anion atau kation. Gel permeation kromatografi adalah kromatografi lain di mana pemisahan terjadi berdasarkan perbedaan ukuran dari sampel dan matriks. Sampel yang berukuran besar akan keluar terlebih dahulu, sedangkan sampel yang berukuran kecil akan tertahan. Kromatografi afinitas adalah kromatografi di mana pemisahannya mengikuti kaidah key and lock. Contoh dari kromatografi ini adalah bioaffinity chromatography, immunoaffinity chromatography, dye ligand, biomimetic affinity chromatography, immobilized metal ion affinity chromatography, dan analytical affinity chromatography. Berikut adalah contoh pemisahan yang dilakukan dengan menggunakan teknik kromatografi kolom. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan kunyit sebagai sampel dan menganalisa kandungan kurkuminoid dengan menggunakan kromatografi kolom. Kunyit mengandung 3 jenis kurkuminoid, yaitu kurkumin, demetoksikurkumin, bisdemetoksikurkumin, di mana perbedaan warna ketiga senyawa ini dapat memberikan contoh pemisahan yang baik. Penelitian ini sebelumnya membuat preparasi ekstrak terlebih dahulu. Sebanyak 100 gram serbuk rizom diekstraksi menggunakan soklet dengan pelarut aseton selama 6 jam. Selanjutnya dilakukan presipitasi dengan petroleum ether untuk memperoleh campuran kasar kurkuminoid. Campuran ini selanjutnya dilakukan pemisahan lebih lanjut dengan menggunakan kromatografi kolom dengan fase diam silika gel 60-120 mesh. Kolom yang digunakan berdimensi 46 x 2 cm dan dielusi dengan kloroform dan kloroform metanol dengan kepolaran yang makin meningkat. Selanjutnya, fraksi yang terkumpul dilakukan analisa dengan KLT untuk menentukan kandungan kurkuminoidnya. Hasilnya, gabungan fraksi yang diperoleh memiliki kandungan yang berbeda sesuai dengan perbedaan kepolarannya. Fraksi nomor 1 sampai 31 memiliki kandungan kurkumin yang ditandai dengan huruf C pada tabel. Fraksi nomor 32 sampai 40 memiliki kandungan kurkumin dan demetoksikurkumin. Fraksi 41 sampai 67 memiliki kandungan demetoksikurkumin saja. Fraksi 68 sampai 75 memiliki kandungan demetoksikurkumin dan bisdemetoksikurkumin. Dan fraksi yang terakhir turun, nomor 76 sampai 95 memiliki kandungan bisdemetoksikurkumin saja. Hal ini memperlihatkan kandungan kurkuminoid tersebut memiliki kepolaran yang berbeda yang mengakibatkan afinitas terhadap fase diam pada kromatografi kolom juga berbeda. Oleh karena itu, campuran kurkuminoid dapat dipisahkan dengan baik dengan menggunakan sistem ini. Gambar di bawah menunjukkan pita yang terbentuk, di mana semakin lama pita dari masing-masing kurkuminoid terlihat semakin turun. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam pembuatan materi ini. Terima kasih, sekian pemberian materi kali ini dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan pertanyaan di form yang sudah disediakan di bawah video ini. Dan jangan lupa menjawab kuis yang sudah disediakan di halaman Idols ini. Sampai jumpa di pertemuan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.